Kitab Lelaki Sejati. Setelah mendapatkan izin dari Maharaja Sukmawisesa, Gatholoco meninggalkan kerajaan Jajar untuk berpetualang. Ayahnya memperingatkan putra satu-satunya untuk berhati-hati terhadap lawan yang akan dihadapi, Percitawati yang tinggal di Gua Terusan. Gatholoco hidup dengan madat, minum, dan berjudi, didampingi punakawannya Darmagandul. Gatholoco bertemu dengan 3 guru pesantren yang sedang mengajarkan ilmu agama kepada murid-murid mereka. Para kiai ini meremehkan penampilan Gatholoco si buruk rupa. Ketika tahu namanya, semua tertawa, menganggap nama itu jorok, haram. Gatholoco lalu menerangkan arti namanya. Gatho kepala dan loco alat untuk menggosok. Itulah laki-laki sejati. Perdebatan pun terjadi. Dari soal nama merembet masalah ilmu, sifat keilahian, Islam, alam semesta, dan sebagainya. Akhirnya Gatholoco memenangi perdebatan. Setelah berdebat dengan 3 kiai, Gatholoco melanjutkan perjalanan. Dia menuju Gunung Indragiri dan berjumpa dengan Percitawati. Kembali dia berdebat dan menang. Akhirnya Gatholoco diundang masuk ke gua, berhubungan seks lewat kemampuan puisi metaforanya. Banyak orang menganggap suluk Gatholoco lebih nakal ketimbang Serat Centini, bahkan lebih porno. Ia juga membenarkan dan menganjurkan hubungan seks sebagai salah satu cara berdialog dengan Tuhan, salah satu pengaruh Tantra. Selain itu, beberapa tokoh di sekitar Gatholoco punya nama yang berkonotasi dengan seksualitas, dari Darmagandul hingga kelima istri Gatholoco. Gatholoco adalah lambang lelaki sejati. Ia yang mampu memahami proses penciptaan manusia melalui lingga dan yoni, yang menjadi penyebab turunnya ruh ke bumi. Lelaki sejati adalah ia yang sanggup mengendalikan skala anasir di dalam dirinya. Gatholoco menaklukkan 5 wanita yang merepresentasikan unsur-unsur halus di dalam diri manusia. Retno Dewi Lupitwati atau Yoni atau Kundalini, Melenuk Gembu atau memori, Dudul Mendut atau kesadaran, Rarabawo atau emosi, dan Dewi Bleweh pikiran. Seolah berbicara kepada diri sendiri, Gatholoco kemudian membabar rahasia ilmu sejati dan ketuhanan dengan bahasa yang memukau dan syarat makna. Meski terus-menerus dipinggirkan dan dicap dengan berbagai stigma yang tidak mengenakkan sepanjang 500 tahun, semangat pencarian spiritual para pribumi Jawa di sana-sini terus menggeliat dalam ritme yang dinamis. Paham kaum Puritan yang ortodok dan kaku bagaikan menyodorkan baju besi kepada masyarakat. Jangankan untuk bergerak bebas, untuk bernapas pun susah. Semenjak awal, masyarakat Jawa bebas berekspresi dalam ranah spiritual. Ekspresi kebebasan ini bisa ditemukan dan dilakukan dalam 2 tradisi spiritual yang berasal dari India, ajaran Weda dan Buddhisme. Keduanya hadir ke Nusantara dengan menyodorkan wadah yang longgar. Kebebasan ini berpuncak pada pola sinkretis yang dikenal sebagai ajaran Siwa Buddha, atau cukup disebut agama Buddha saja. Menyadari inti spiritual adalah titik berat yang memang menjadi acuan utama 2 tradisi spiritual dari India tersebut.
sehingga penghayatan orang Jawa terhadap dua ajaran itu menjadi tampak berbeda dan tak lagi terkesan India sentris. Penghayatan yang bebas semacam itu selama berabad-abad dipandang absah dan tidak dipermasalahkan. Ketika arus perdagangan global meningkat pada kisaran abad ke-15 dan Nusantara terseret ke dalamnya, masuk pula pemahaman lain yang mengusung semangat spiritual yang cenderung melakukan penyeragaman. Terjadilah perubahan besar-besaran. Masyarakat Jawa kuno menyadari bahwa tak ada sosok laten yang perlu dimusuhi ketika bergelut dalam dunia spiritual, selain unsur-unsur negatif dalam diri sendiri. Tetapi kemudian kesadaran tersebut berubah secara ekstrim. Muncullah sosok iblis yang harus selalu dicurigai. Sosok yang seakan-akan berada di luar diri manusia. Pola ekspresi spiritual yang bebas selalu terbentur dinding yang sangat tebal dan kokoh. Masyarakat Jawa perlahan namun pasti mulai mengalami gejala paranoid terhadap kehadiran sosok iblis yang berada di luar diri manusia. Kecurigaan dan ketakutan itu lahir dari sistem dan metode spiritual yang kaku, absurd, dan cenderung melakukan penghakiman terhadap lian. Palu kebencian pun terayun pada kebebasan spiritual yang sudah lama mengakar di bumi Jawa. Di sisi lain, suara-suara dari golongan yang mencoba untuk berpandangan lebih luas dan terbuka tenggelam begitu saja karena besarnya arus penghakiman yang terus-menerus terjadi. Situasi yang menegangkan tak bisa dihindari. Mereka yang bersimpati pun tersisih. Dan sosok Gatoloco yang imajiner adalah prototip mereka yang bersimpati dan tersisih ini. Sosok yang sengaja dihadirkan penulisnya yang misterius. Mungkin saja penulis serat Gatoloco tidak tersisih secara sosial. Mungkin saja ia seorang yang memiliki kedudukan dan dihormati di masyarakatnya. Namun begitu, penghayatan spiritualnya tersisih. Kehadiran serat Gatoloco sangat mengguncang tatanan mainstream yang mencengkam kuat masyarakat Jawa kala itu. Selain penuh kritik pedas, sarkasme, dan pemikiran yang berani, dasar-dasar filsafat Linggayoni yang nyaris sirna di ranah publik Jawa dimunculkan kembali olehnya. Namun tokoh utama yang ditampilkan dalam serat ini yaitu Gatoloco sudah cukup kuat untuk mengindikasikan adanya muatan filsafat siwais dan tantris. Gato secara literal berarti alat kelamin dan loco berarti kocokan. Gatoloco bisa diterjemahkan secara literal sebagai alat kelamin yang dikocok. Sebuah nama yang tabu dan jorok dalam alam pemikiran Jawa Baru kala itu. Nama yang terkesan mengandung semangat pemberontakan kepada kemapanan. Nama yang najis dan bisa dicap kufur oleh kaum putihan. Serat ini juga penuh ungkapan sufistik yang mendalam. Sang penulis rupanya memberikan sentakan kesadaran dari dua sisi sekaligus. Sisi yang sarkastik dan filsafat Linggayoni, dan sisi yang relatif lebih bisa diterima kalangan sufi. Pemahaman sufistik sang penulis tampak jelas di sana-sini. Ungkapan-ungkapan khas seperti roh ilabi atau roh idafi, nur mukamat atau nur Muhammad, johar awal atau jauhar awal, ma'rifat atau ma'rifat, tauhid atau tauhid, mukamat majazi, Muhammad majasi,
dan Muhammad Hakiki, Muhammad Hakiki, dan lain-lain, seperti taburan bunga-bunganan indah di dalamnya. Serat Katoloco merupakan refleksi kemuakan dari mereka yang terus-menerus melihat kekakuan dalam kehidupan beragama. Refleksi kemuakan dari mereka yang melihat betapa kebebasan manusia untuk berekspresi tertindas oleh dogma yang kaku, yang menciptakan sosok Tuhan yang haus darah dan intoleran, yang melahirkan sikap-sikap eksklusif dan tak ramah. Serat Katoloco hadir untuk menyentak kesadaran kita bahwa ruh agama adalah spiritualitas, dan spiritualitas itu bersifat dinamis, penuh toleransi, dan semestinya mengembangkan kasih di dalam diri manusia. Seluruh santri menutup hidung, bahkan ada yang pindah tempat duduk menjauh. Kiai Hasan Besari bertanya, "Siapa namamu?" Menjawab yang ditanya, "Katoloco namaku." Kiai Hasan Besari kembali bertanya, "Apa yang kamu selipkan di pinggang itu?" Katoloco menjawab, "Ini batang kesadaran yang jernih, sedangkan yang bulatannya namanya cupak yang berguna untuk mapak atau memotong kesadaran yang salah. Ramuannya terdiri dari candu dan daun awar-awar muda. Daun awar-awar sangat gatal." Kesadaran yang jernih menurut penulis Serat Katoloco dilambangkan sebagai batang bambu untuk menghidap candu dan badudan, sedangkan bagian bedudan yang berbentuk seperti mangkok kecil sebagai tempat menaruh candu sekaligus membakarnya atau cupak adalah lambang dari kesungguhan diri untuk menempuh jalan spiritualitas. Opium atau candu yang berefek menghilangkan rasa sakit, memunculkan rasa damai yang ekstrim, kebahagiaan, rasa percaya diri, euforia, dan daun awar-awar muda yang sangat gatal dan jarang orang tawar adalah lambang dari spiritualitas itu sendiri. Jarang orang yang mampu dan tawar mengkonsumsi spiritualitas, karena efek dari spiritualitas adalah peningkatan kesadaran. Manusia yang telah meningkat kesadarannya, yang jernih kesadarannya, biasanya akan mengalami penolakan oleh mayoritas. Apa yang terlihat terang bagi mayoritas akan tampak gelap bagi mereka yang meningkat kesadarannya, dan apa yang terlihat gelap bagi mayoritas akan terlihat terang bagi mereka yang telah meningkat kesadarannya. Menempuh jalan spiritualitas bagaikan memasuki kehidupan yang penuh kutukan dan penolakan. Mereka yang telah jernih kesadarannya ibarat batang bambu sebagai penyalur asap bakaran candu. Semakin jernih tingkat kesadarannya, maka damar murub akan tampak. Yang dimaksud dengan damar murub adalah cahaya kebenaran sejati. Lesane pucuking ilat, lesan berarti mulut, dan mulut adalah media untuk bersuara. Pucuking ilat berarti ujung lidah. Lidah adalah media untuk merasakan. Ujung lidah berarti ujung rasa. Apakah suara dari ujung rasa tersebut? Tak lain adalah suara sejati, tak lain adalah suara ruh. Suara ruh inilah sebagai panduan untuk mencari sang sumber abadi. Tak ada panduan lain di luar itu yang patut didengarkan. Sebagai suplemen, sengaja disisipkan pengetahuan olah asmara Jawa kuno yang diambil dari Serat Kawruh Sanggama karya Raden Brata Kesawa, Serat Nitimani, Serat Paniti Sastra, Serat Widya Kirana, Serat Citapsara, dan Serat Primbon.
Suplemen ini terdiri dari 8 bab yang membahas secara rinci asal-usul aji asmaragama, peranti senggama lelaki dan wanita, ciri-ciri wanita yang pandai bersenggama dan titik rangsang wanita, tata cara bersanggama sesuai aji asmaragama yang berguna untuk meraih kepuasan badan, sukma, dan atma. Beberapa aji yang berguna untuk memikat dan memberikan kepuasan kepada wanita, beberapa sarana dan ramuan untuk memperkuat olah sanggama, dan ciri-ciri benih calon anak yang hendak menitis sebagai hasil olah sanggama. Bernapas layaknya api, memasukkan bara lewat tulang ekor, menghembus lewat penis atau vagina, memasukkan nyala lewat penis atau vagina, menghambur lewat bawah pusar, mendulang agni lewat bawah pusar, keluar lewat ulu hati, meneguk panas lewat ulu hati, mengalir deras lewat leher, menyerap kobaran lewat leher, menggebu-gebu bak angin lewat mata ketiga, menyerap Brahma lewat mata ketiga, memancarkan Siwa lewat Sahasrara. Surya sebagai kawah candra di muka, tubuh sebagai bahan bakarnya, tetapi sudah ketujuh cakra karenanya, semoga termurnikan adanya. Panasnya sebuah persenggamaan diserat nitimani dituangkan dalam kalimat puitis seperti di bawah ini. Manakala pasta purusa sudah memanjang teguh sentosa dan segala kekuatan sudah sedia, maka bergeraklah maju menuju Rananggana, medan tempur. Tak akan menemui kekecewaan jika terjun dalam Bandayuda. Namun tetaplah waspada, jangan ceroboh dalam tingkah ketika hendak mengarah rasa dari wanita musuhmu. Agar terpuaskan dalam jiwa, maka ketahuilah dan waspadalah bahwa telah ada dengan pasti sebuah mustika rasa yang mulia yang dijaga para dewata, yang disebut Sang Hyang Wataprata atau Sang Hyang Gambira, yang terletak di belakang Purana. Jika dihantam dengan gada, akan terasa geli. Jika sudah terkena gada, maka bala bantuan akan datang, yang datang dari tempat tersembunyi di dalam baga, berjuluk Sang Hyang Asmara, berganti wujud menjadi Sang Hyang Cakra, kuat dan tangguh. Maka bertambah-tambahlah geli menggeletar, menarik daya kecantikan. Dari Sang Hyang Purnama, perwujudan utama Sang Kamajaya, untuk mendapatkan rasa yang demikian dengan sarana tingkah cekatan Sang Pasta. Dikisahkan tingkahnya ketika memulai berjalan sebagai pucuk pimpinan prajurit. Haruslah segala kekuatan bergerak secara perlahan, jangan terlalu kuat. Bergeraklah dengan sabar, cukup agar menciptakan geletar, gelinjang rasa wanita. Manakala sudah beberapa waktu, lama-kelamaan di dalam peperangan, hantamkan palu yang bagaikan gada, namun ternyata dapat ditangkis dengan bandabaya. Begitu kuatnya ayunan gada, juga kuatnya tangkisan, memunculkan api yang bergulung menggapai angkasa. Hawa panasnya menciptakan mega, asapnya terhempas angin, datang mengarah tepat pada rasa dan kelinjang musuhmu, menggeletar semakin menjadi-jadi. Pujilah aku, katamu. Aku tak bisa memujimu sebagaimana seharusnya. Rayulah aku, katamu.
Rayuanku tak mampu mengurai jelitamu, kataku. Dan bahkan ketika kelamin kita beradu, rinduku kepadamu masih saja menyiksaku. Bibirmu rekah mawar, matamu rembulan bersinar, rambutmu gerai gelombang, payudaramu pepaya kembar semingguan. Apalagi, oh iya, vaginamu teratai mekar. Akan kuhirup aroma dalammu di regah bibirmu, kuhangatkan dinginku di sinar matamu, kuayunkan tubuhku di gerai rambutmu, kutelungkupkan mulut bayiku di kuncup-kuncup payudaramu, dan kutahtakan diriku di kelopak teratemu. Tanganmu mempunyai kata-kata untukku yang tak bisa diucapkan oleh bibirmu kepadaku. Ia adalah duta bagi seluruh anggota tubuh lain, selain bibirmu yang mengantarkan wajahku kepada seluruh bagian tubuhmu, untuk mengetahui kata-kata yang tidak bisa diucapkan oleh bibirmu kepadaku. Megananda, apalagi yang mampu kau sabut kecuali langit yang membiru itu? Dalam remang kau senggamai jengkal yoninya dengan lingkamu, kau ciumi leher jenjangnya, kau permainkan puting payudaranya. Dunia tak selamanya kelam, Nimas. Ada waktu dunia meremang, dan ada waktu dunia memunculkan keceriaannya. Inilah Rabi Neda.